Kalau ada kabinet bayangan, mengapa tidak ada presiden bayangan di kabinet ini? Ya, Apakah disembunyikan atau gimana? Kita punya presiden. Presidennya adalah sebenarnya animo publik dari kabinet bayangan kemarin yang begitu besar, justru sebagian adalah dari orang-orang di partai pendukung pemerintah. Siapapun yang akan jadi presiden 2029, ataupun 2034 bahkan ya, mereka nggak punya imajinasi lagi soal Indonesia emas 2045. Ada harga yang dibayar mahal. Saya mau debat sama Purbaya. Saya akan membuat Pak Purbaya nggak bisa tidur. Belum ada sampai hari ini yang melayani tantangan debat kami. Adakah di Kabinet Merah Putih orang yang masih bisa mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak rasional? Saya ngeliat belum ada. Abang Jumhur kesayangan, dia nangis soal makan bergizi gratis. Kabinet bayangan ini kan menerapkan standar transparansi yang kukuh terhadap Kabinet Merah Putih. Apakah Kabinet bayangan bersedia untuk dibuka? Memang harus dibuka pada publik. Semuanya serba terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Manilog, kekuasaan itu harus selalu diawasi. Tetapi apa yang terjadi bila pihak yang berkewajiban untuk mengawasi kekuasaan itu dipandang banyak orang telah menjadi satu institusi yang impoten? Mungkin karena kegelisahan itulah lahir kemudian apa yang saat ini tengah menjadi pembicaraan kita, Kabinet Bayangan. Ada 15 orang yang terpilih dari sekitar 200-an. Ada disebut-sebut 3 orang yang memilih mereka untuk menjadi bagian dari Kabinet Bayangan. Dan kemudian ini pun memunculkan banyak pertanyaan di publik. Dan untuk menjawab semua itu, di Studio Manilog saat ini sudah hadir Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran, kalau saya tidak salah nama yang diberikan, Mas Bima Yudhistira. Selamat bertemu, Mas Bima. Terima kasih. Mas, langsung saya tanya nih ya. Sebetulnya Kabinet Bayangan ini apa? Apakah dia sebuah gerakan sipil, organisasi politik, atau bahkan banyak orang yang kemudian mulai bercuriga ini adalah embrio dari satu pemerintahan alternatif ke depan? Sebenarnya lebih mirip ke arah watchdog ya, atau pengawas. Karena mimpinya memang di tengah kealfaan dari sisi pengawasan DPR, tapi juga kita memimpi ada nggak sih semacam zaken kabinet. Jadi kabinet yang isinya nggak banyak, tapi isinya itu orang-orang yang punya kapasitas, yang punya track record. Dan orang-orang ini tugasnya adalah untuk menyajikan kepada publik, membandingkan. Karena selama ini kan nggak ada oposisi sebenarnya, dan juga tidak ada semacam cerminan. Menteri ini mau dibandingin sama siapa sih? Publik kan menggerundelnya misalnya di media sosial, dia gerundel misalnya dalam percakapan sehari-hari. Jadi Kabinet Bayangan itu menyajikan kepada masyarakat, kepada publik, ini loh, kalau 100 kabinetnya Prabowo, Gibran, gitu ya, Kabinet Merah Putih, itu isinya orang-orang seperti ini, versus 15 orang yang tadi melalui proses panelis dan lain-lain, mereka punya track record, mereka punya gagasan, tidak hanya reaktif, ya, artinya reaktif itu kalau ada pidato dari presiden atau baru kemudian merespon, tapi ini sebenarnya menawarkan gagasan-gagasan alternatif. Nah inilah, jadi fungsinya sebenarnya sebagai pengawas. Dan secara sejarah, apa yang disebut Kabinet Bayangan, meskipun sistem kita hari ini presidensial betul, tapi Kabinet Bayangan secara sejarah bukan hal yang baru. Kita ini menjadi pewaris dari Tan Malaka Soekarno-Hatta. Dan juga 5 serangkai. Jadi ceritanya pada September 1945 itu ada pertemuan yang di dalam bukunya Harry Poze itu disebutkan bahwa Harry Poze itu ya. Orangnya Tan Malaka betul lah ya. Betul. Dia meneliti soal Tan Malaka. Itu ada percakapan soal Kabinet Bayangan. Nah, ini sebenarnya sebagai salah satu respon kondisi Indonesia saat itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi 5 serangkai. Jadi ada Soekarno, Tan Malaka, Hatta, Ahmad Subarjo, Sultan Syahrir. 5 ini kemudian bilang, ya udah kita harus mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan kalau Belanda masuk lagi, kemudian berantakan Republik, maka 5 orang ini akan dipersiapkan untuk mengisi sebagai bayangan tadi. Nah, artinya secara historis Kabinet Bayangan sudah ada di Indonesia. Tidak ahistoris berarti ya? Tidak ahistoris, tapi juga Kabinet Bayangan memang di banyak negara
ada yang sifatnya dia di parlemen, tapi kabinet bayangan juga ada yang sifatnya di luar dari parlemen. Ini contoh kasus di Prancis. Di Prancis tuh silahkan kalau yang di dalam parlemen dia membentuk kabinet bayangan sebagai oposisi, tapi di luar dari kabinet bayangan yang di parlemen ada dia yang dibentuk oleh masyarakat sipil. Jadi masyarakat sipil dalamnya siapa? Dalamnya ada akademisi, ada buruh, gitu ya, ada pelaku UMKM. Nah, itu yang membentuk kemudian shadow kabinet di luar parlemen. Jadi tradisinya sebenarnya tidak harus presidensial atau parlementer yang ditabrakan itu. Tapi kalau kita melihat kebutuhannya sudah lama ya. Jadi teman-teman itu sebenarnya sudah cukup panjang untuk berpikir kenapa ya Indonesia kalau tidak ada check and balances dan hampir sebagian besar lembaga yang diciptakan untuk menjadi watchdog pasca reformasi itu diamputasi. Hampir sebagian besar ya, membilang KPK dan lain-lain, itu semua sudah menurun fungsinya, institusinya ada, gedungnya ada, tapi isinya sebenarnya sudah kosong. Anggarannya ada, tapi fungsi pengawasannya yang jadi pertanyaan. Nah, itulah yang memunculkan gagasan untuk membuat semacam shadow cabinet. Oke, Mas. Tadi saya mencatat ada satu yang dikemukakan oleh Mas Bima, gagasan alternatif. Dengan kata itu, apakah ini artinya kabinet bayangan pun sebetulnya bisa melakukan sesuatu yang tidak harus depend on antithesis dari apa yang dilakukan kabinet? Oh ya, jelas ya. Salah satunya misalnya kabinet yang ada sekarang melakukan berbagai pemborosan dalam bentuk MBG, dalam bentuk Kopdes, bahkan ada URI, ya, Universitas Republik Indonesia, sekolah rakyat dan lain-lain yang sebenarnya nggak perlu. Tapi masyarakat kan harus dilihat apa sih solusinya, alternatif solusinya. Bahkan kalau mereka bicara soal memberikan makan, kami langsung membalik logika itu. Sebenarnya Indonesia harusnya mulai bicara soal universal basic income. Bagaimana mereka yang bisa memberikan makanan bergizi kepada anak-anaknya, pendapatannya harus dijamin lebih tinggi dulu, di atas upah minimum misalnya. Nah, di sini kan masih banyak yang di bawah upah minimum. Bagaimana intervensi pemerintah tuh dihilir, tapi nggak memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Jadi kita tuh agak ketinggalan mungkin 20 tahun untuk bicara soal universal basic income, untuk bicara soal gagasan pajak yang progresif. Pajak contohnya. Banyak yang berburu pajak sekarang di kebun binatang. Iya, betul. Kebun binatangnya bahkan menggunakan aparatus militer juga, polisi, ada Babinsa, dan lain-lain dilibatkan soal masalah pajak. Ini kan artinya salah konsep soal pajak. Nah, kami nggak mau tuh hanya meributkan bahwa kayak ada militer masuk soal masalah pajak, UMKM ada perubahan pajak yang makin mencekik mereka. Tapi kami juga tawarkan solusi lainnya adalah kenapa nggak ada yang namanya pajak kekayaan atau wealth tax itu? Kenapa nggak ada pajak untuk menghukum aktivitas-aktivitas yang negatif buat lingkungan? Yang disebut sebagai misalnya windfall profit tax, bea keluar untuk batu bara, nikel, dan lain-lain yang lebih progresif. Kalau nggak ada tandingan itu, masyarakat akan melihat bahwa ya udah nih seolah kita harus terima sebagai WNI. Ini kan banyak yang melihat taken for granted, betul ya? Iya, ya sudah, opsinya adalah terima aja atau kabur ke luar negeri. Sekarang begitu. Nah, ini berbahaya sekali. Cuma dikasih dua opsi, tunduk gitu ya dengan berbagai kebijakan yang nggak bagus, atau ke luar negeri, kabur. Kita memberikan alternatif lainnya. Sebenarnya banyak gagasan-gagasan dengan uang, dengan APBN yang ada sekarang. Ini bisa. Dengan kata lain, sebetulnya kabinet yang ada ini sama sekali tidak kreatif. Bukan hanya nggak kreatif, dia destruktif. Kalau dia kreatif, orang akan melihat, oh ya, pemerintah sedang melakukan sesuatu. Enggak. 1,5 tahun terakhir, kita melihatnya, bahkan masyarakat juga sebenarnya banyak yang melihat, ini sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang destruktif. UMKM mau diganti dengan Kopdes merah putih, karena jualannya sama retail. Kantin sekolah diganti makan bergizi gratis. Sekolah-sekolah yang sudah ada, bangunan yang masih banyak yang rusak. Kalau mereka klaim misalnya kami sudah membenahi berapa ribu misalkan sekolah dan lain-lain. Pertanyaannya dengan anggaran MBG berapa banyak sekolah lagi yang bisa diperbaiki? Itu akhirnya loncatnya kepada sekolah Garuda, kampus yang sudah banyak, dan 1 juta orang jadi sarjana pengangguran. Loncatnya adalah kepada URI, Universitas Republik Indonesia. Jadi destruktif. Ini bukan lagi kreatif. Kreatif tidak masuk situ, tapi destruktif. Nah, model-model destruktif ini boros. Jelas ini adalah kebijakan yang top down, tanpa partisipasi publik. Dan yang ketiga, otoritarian caranya. Maunya begini, gitu.
Jadi seolah nggak ada opsi ini dalam dan tidak melibatkan publik sama sekali. Ya? Betul. Mas begini, ada satu hal yang kemudian banyak dipertanyakan orang itu. Kalau ada kabinet bayangan, mengapa tidak ada presiden bayangan di kabinet ini? Ya, apakah disembunyikan atau gimana? Kita punya presiden. Presidennya adalah petani yang digusur lahannya, yang dikriminalisasi. Pekerja yang sekarang posisinya banyak yang menganggur atau terancam menjadi PHK baru karena sudah ada 126.000 orang yang di PHK sampai dengan bulan Juni 2026. Siapa presidennya? Presidennya adalah nelayan yang sulit mendapatkan solar tanpa ada alternatif lainnya. Perempuan yang menjadi korban KDRT karena suaminya adalah pecandu judi online ataupun pinjol. Jadi kita melihat bahwa presiden itu bukan hanya perorangan atau person. Presiden itu adalah mandat dari rakyat. Jadi kalau ditanya kabinet bayangan, ini siapa nih presidennya? Presidennya rakyat. Tadi malam sebelum saya ke podcast ini, saya ke Semarang. Jadi ada sekelompok petani dari Dayunan di Kendal, Jawa Tengah. Itu kita bikin diskusi publik. Ya, saya juga diperkenalkannya sama teman-teman sebagai Menteri Keuangan Kabinet Bayangan. Di situ mereka punya banyak mandat gitu. Bagaimana negara ternyata menciptakan kondisi yang membuat para petani-petani itu bukannya dibantu di saat sekarang ada El Nino, sekarang lagi kesulitan air dan lain-lain, justru aparatus pengadilan, kemudian aparatus yang terkait dengan kepolisian dan lain-lain, itu justru banyak mengkriminalisasi petani di banyak daerah. Karena? Salah satunya, urusannya karena mereka dulu melakukan reclaiming lahan, diputuskan oleh pengadilan bahwa tanah itu adalah tanah milik PT. Nah ini salah satu kasus di Dayunan. Jadi artinya yang begini nih, kita mendapatkan mandat dari mereka untuk bisa menyuarakan juga dan untuk bisa mendukung petani-petani di banyak daerah. Oke lah, secara filosofis atau apapun namanya, yang menjadi presiden adalah rakyat yang memberikan mandat. Tetapi untuk internal, katakan saja koordinasi dan lain sebagainya, sebagaimana kita lihat di kabinet yang ada presidennya, bagaimana caranya agar satu sama lain di antara menteri ini bisa berkoordinasi dengan baik tanpa ada satupun misalnya yang jadi ketuanya? Nah ini menarik ya, karena banyak sekali menteri baru perkenalan pada saat dia tahu dia dipilih sebagai Menteri Kabinet Bayangan. Saya dengan Menteri Pertahanan Kabinet Bayangan, Mbak Kuri Maharani, saya baru kali itu ngobrol. Ternyata klik gitu ya. Artinya kita dari individu-individu yang jangan disebut sebenarnya ini perkawanan lama dan lain-lain. Enggak. Mungkin saya kenal dengan Bang Ferry Amsari ya pada waktu di Dirty Vote gitu ya. Atau dengan panelisnya misalkan Zainal Arifin Mohtar, Mas Uceng di Dirty Vote. Tapi dengan kabinet lainnya, itu baru pertama kali ketemu. Tapi karena chemistry-nya sama, karena tujuan kita sama, goalnya sama, sehingga koordinasi kita sejak saat rapat perdana kabinet bayangan di toko buku tuh di sekitar Cikini, itu kita makin intens. Dan soal pembagian tugasnya udah sangat clear saya kira. Saya sih enak sih, pembagian tugasnya cuma marking satu menteri, yaitu Menteri Keuangan. Yang lainnya ada yang sampai 9-10 menteri gitu. Iya, saya paling enak soalnya Menteri Keuangan. Meskipun saya bilang kalian bisa jalan, tapi kalau nggak ada duitnya kan nggak bisa. Ini ingin saya tanyakan juga, masih berkenaan dengan mandat ini. Ya. Tadi dikatakan bahwa mandat itu adalah dari rakyat. Tapi kan ada banyak sekali pertanyaan di berbagai medsos. Dengan cara apa sebetulnya ketika teman-teman mengklaim dapat mandat dari rakyat ini, bukti yang paling sah bahwa itu dapat mandat dari rakyat itu apa buktinya misalnya? Ini pertanyaan publik ya? Ya. Kita berimajinasi bukan dalam sistem elektoral. Nah ini sering banyak dipahami yang salah ya, termasuk juga oleh Bakom misalnya, ataupun dari pemerintah. Di sana ya. Anda kalau menolak makan bergizi gratis dengan cara yang ada sekarang, ini kan mandat pada saat menang pemilu. Mereka bilang begitu. Maka kalahkan kami dengan membuat partai politik dan menangkan pemilu 2029 nanti kalau mau stop MBG. Menurut saya logika itu agak keliru. Jadi kalau mandat rakyat itu jalurnya adalah elektoral, jalurnya adalah pemilu,
yang sebenarnya sangat-sangat teknis lah itu ya untuk mendapatkan mandat ya. Sebenarnya kalau kita lihat animo publik dari kabinet bayangan kemarin yang begitu besar dan di banyak tempat saya sudah kunjungin Bandung, kemudian di Semarang, Jogja, di Makassar juga ya. Mereka melihat ini memang ada kebutuhan gitu. Bahkan yang menarik yang bilang ini ada kebutuhan untuk kabinet bayangan, justru sebagian adalah dari orang-orang di partai pendukung pemerintah, di ASN juga. Karena mereka melihat nih ada kebutuhan mendesak untuk bisa menjadikan check and balances. Itu goalnya sampai check and balances. Dan kita melihat itu sudah bagian dari legitimasi untuk mendapatkan mandat dari masyarakat. Gitu. Mas Bima kan adalah Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran di Kabinet Bayangan. Tadi Mas juga mengatakan bahwa dibanding teman-teman yang harus katakan saja menguntit dalam tanda petik sekian banyak kementerian, Mas cuma satu. Iya, tapi masalah semua sih. Tapi masalah semua ya. Masalah semua artinya banyak sekali masalah. Tolong sebutkan 3 persoalan paling mendasar dan paling destruktif dari kebijakan orang yang Mas kuntit, Pak Purbaya. Satu, dia menempatkan 400 triliun rupiah dana saldo anggaran lebih yang sebenarnya itu cadangan pemerintah itu ditempatkan disalurkan ke bank-bank. Ternyata ujungnya apa? Kalau nggak ke kredit korporasi, perusahaan-perusahaan besar yang dapat proyek MBG sama Kopdes Merah Putih. Jadi mereka menciptakan artificial demand, ada permintaan yang artificial, tapi mengorbankan APBN. Kedua, nggak ada tuh yang berani bilang bahwa MBG udah nggak sesuai dengan pakem untuk masalah stunting, untuk masalah gizi siswa, ya potong dulu gitu, secara signifikan. Baru ketika ada aksi bergilir-gilir dan segala macam, 335 triliun itu pun dipotongnya menjadi 226 triliun. Artinya juga nggak signifikan. Ini Menteri Keuangan, ini fungsinya harusnya bisa mengingatkan pada Presiden, Pak, ambisi Bapak secara politik silahkan aja. Tapi bukan berarti Bapak bisa mengorbankan ketahanan fiskal, ketahanan APBN, karena ini adalah pajak dari rakyat yang Bapak harus pertanggungjawabkan. Jadi sense untuk mempertanggungjawabkan Rp1 uang pajak itu, ataupun utang yang juga dibayar oleh pajak, itu nggak ada. Nah ini nyambung ketiga, persoalan paling besarnya. Ambisi yang besar ini mengorbankan daerah. Jadi sentralisasi anggaran dari daerah ditarik kepada pusat, sekarang daerahnya menjerit semuanya, kering. Ini kan artinya pemerintah pusat yang seolah menarasikan daerah korupsi, daerah nggak efisien. Ternyata pemerintah pusat jauh lebih tidak efisien dan justru jauh lebih korupsi, jauh lebih korup daripada anggaran yang ada di daerah. Nah 3 problem ini kalau nggak segera diselesaikan, ini efeknya nanti kemana-mana. Daerah, jalan rusak, itu baru hal yang kecil. Layanan publiknya macet, P3K, guru honorer, tenaga kesehatan yang direkrut oleh pemerintah daerah, nggak ada kejelasan ke depannya seperti apa. Jadi kalau ini tidak diselesaikan dan akar masalahnya adalah fiskal, merembetlah sekarang kepada moneter. Kalau ada tambahan satu lagi, saya boleh bilang adalah masuknya intervensi fiskal kepada Bank Indonesia. Dan ini mengacak-acak independensi Bank Indonesia, dan menurut saya ada batas sehingga mereka akan dihukum oleh ketidakpercayaan terhadap rupiah, terhadap kebijakan suku bunga, devisa, dan lain-lain. Karena sudah offside dan seolah itu nggak ada yang ngingetin. Jadi dari awal kami mengingatkan, Anda mengingatkan karena Anda oposisi atau Anda CSO dan lain-lain, masyarakat sipil. Enggak nih, sekarang beda nih. Kita akan mengingatkan bahwa sebagai Menteri Keuangan Kabinet Bayangan, semua perilaku Menteri Keuangannya Kabinet Merah Putih itu kita monitor 24 jam. Jadi jangan sampai satu uang pajak pun kita akan teriak paling keras di depan. Saya akan tanya soal respon dari pihak sini, katakan. Tapi sebelum itu saya tanya, 1 persoalan, 2 persoalan, 3 persoalan, ditambah dengan tadi, mulai adanya intervensi fiskal pada moneter, pada Bank Indonesia. Ujung-ujungnya apa nih? 1, 2, 3, 4 ini. Ujung-ujungnya adalah ya bukan cuma approval rate dari presiden yang turun, itu soal lain menurut saya. Tapi yang lebih substansi adalah dia mengorbankan ekonomi masyarakat. Dia mengorbankan pembayar pajak. Dia mengorbankan uang
yang harusnya bisa mengalir ke daerah itu bisa menjadi misalnya subsidi kepada petani, kepada nelayan. Uangnya akhirnya dihambur-hamburkan. Jadi subsidinya bukan subsidi untuk petani dan nelayan. Subsidinya adalah muter-muter atas nama makan bergizi, jadinya adalah subsidi pakan ternak. Itu kan? Iya. Jadi masalahnya jadi melebar kemana-mana karena 1,5 tahun ini seolah mereka menang pemilu sehingga bisa melakukan apapun. Ya. Itu yang menurut kita sih nggak begini cara bernegara dengan baik. Ujung-ujungnya adalah kesemrabutan ekonomi. Iya. Ada harga yang dibayar mahal. Siapapun yang akan jadi presiden 2029 ataupun 2034 bahkan ya, mereka nggak punya imajinasi lagi soal Indonesia emas 2045. Mereka harus membayar mahal kerusakan selama 10 tahun ditambah 1,5 Artinya dari tahun. sekarang saja kita sudah tahu bahwa Indonesia emas 2045 itu, maaf, omong kosong. Iya. Udah nggak mungkin. Sudah nggak mungkin itu. Kalau dengan model yang sekarang ya, kecuali ada perubahan yang signifikan, perubahan yang sangat mendasar. Kalau nggak nih, semua yang akan menjadi Menteri Keuangan deh ke depan, 2029-2034, pertama kali harus deal dengan kreditur utang. Karena yang pertama harus diberesin sebelum semuanya beres adalah ada nggak yang mau beli utang Indonesia ke depannya. Suku bunganya berapa? Imbal hasilnya berapa? Jadi boros. Pemborosan yang sangat-sangat boros. Sehingga ini ya, kita nggak bisa ngejar Vietnam, kita nggak bisa ngejar Malaysia dan lain-lain. Ya karena sumber dayanya digeser pada sesuatu yang nggak penting. Itu tragedi. Karena Vietnam kan dulu di bawah kita. Oh iya, bahkan Cina aja di bawah kita. Bahkan ekstrim ya, kita tuh punya laboratorium kopi di Indonesia. Orang-orang Vietnam itu belajar teknik kopi Robusta yang baik. Itu belajarnya ke kita kok. Kopi ya, jadi masih ngomong kopi, belum ngomong industri dan lain-lain. Sekarang kopi ada udah di atas di depan kita ya. Iya. Mas begini, mengapa Pak Purbaya yang kita tahu adalah orang yang smart, berintegritas, bla bla bla, itu tidak bisa mengingatkan seperti yang tadi Mas bilang? Apa yang membuat beliau tidak bisa mengingatkan? Sementara salah satu tugas dari dari Menke kan harus cerewet kayak Bibi tutup pintu lah kalau di majalah Bobo dulu. Sangat simple karena mungkin kekuasaan itu jadi hal yang membuat orang lupa diri. Makanya bisa jadi kita tukeran posisi aja kan. Selalu ngerasain menteri kabinet bayangan kan enjoy, enak, ngomong apa adanya gitu ya. Tapi kalau sudah mungkin dia harus berada di bawah presiden, dan mungkin presidennya maunya A, harus A, tanpa ada pertimbangan lain, nggak ngelihat kondisi berangkas negaranya sedang kering atau enggak, maka menteri keuangannya justru akan menjadi orang yang pertama kali mengiyakan semua apa yang dikatakan oleh presiden. Mau MBG 300 triliun, jalan. Sekolah Garuda, jalan. Ini jalan, ini jalan. Seharusnya fungsi menteri keuangan nggak begitu. Makanya saya ngelihat, kenapa ya, dulu tuh banyak pendiri bangsa gitu ya, itu kan berdebat. Bahkan berani berbeda dengan Soekarno gitu, menteri-menterinya. Meskipun ada banyak resiko dan lain-lain, tapi kita nggak punya sosok itu sekarang di Kabinet Merah Putih. Makanya salah satu gambaran di negara lain, Menteri Keuangan yang paling saya suka adalah Yanis Varoufakis. Siapa dia? Dia adalah Menteri Keuangan dari Yunani. Pada waktu krisis utang. Betul. Pada waktu krisis utang, dia naik motor gitu kan ke istana gitu kan, terus dia bilang, pokoknya kalau sampai pemerintah Yunani menyetujui IMF dan Bank Dunia itu masuk untuk mengacak-acak ekonomi di Yunani, saya akan mundur jadi Menteri Keuangan. Mundur. Padahal dia berjuang bersama teman-temannya untuk dapat posisi itu, tapi dia berani mundur ketika sudah berbeda haluan dengan presidennya. Nah, maksudnya di Indonesia ini akhirnya Menteri Keuangan tidak bisa menjadi sosok negarawan. Mengapa Pak Purbaya tidak mengatakan hal yang sama dengan Yanis? Yanis Varoufakis. Menurut Anda? Saya kira levelnya belum segitu. Ini levelnya masih level, mohon maaf ya, levelnya ada level masih tukang. Apa bedanya? Arsiteknya dibikin oleh Prabowo Subianto, tukang itu yang carikan dananya. Atau bahkan dia hanya kasir. Kasir itu artinya, ya udah saya maunya segini, udah bayar nih uangnya, invoice-nya segini, cariin duitnya dari mana, bayar. Ya Pak, siap Pak, gitu ya. Jadi nggak ada perdebatan ideologis, jadi nggak ada perdebatan substansi, atau takut berbeda. Jadi sebetulnya tugas Menteri Keuangan tidak sekedar kasir. Iya.
Dia harus mau atau harus mempertahankan konstruksi pemikirannya tentang ekonomi Indonesia dari sisi keuangan. Betul. Mengapa Pak Purbaya tidak bisa begitu? Ya, artinya dia ambisinya menjadi ambisi politik, bukan menjadi ambisi teknokratis. Iya. Yang dibutuhkan Menteri Keuangan itu adalah menghitung semua ambisi politik dari presiden, dihitung satu-satu Bapak maunya apa, ya kan? Karena Bapak menang pemilu, oke. Tapi Bapak maunya apa? Ini bermanfaat nggak? Satu, buat keuangan negara. Yang kedua, bermanfaat nggak? Misalkan buat ekonomi Indonesia ke depan. Semua itu harus dihitung. Nah, perhitungan itu pun saya kira juga nggak ada. Akhirnya, BGN minta berapapun di ACC. Ada pengadaan aneh-aneh. Ya kan? Itu pakai anggaran APBN. KDMP pick up impor. 100.000 lebih sama truk. Dan itu utangnya akan dibayar oleh APBN. Purbaya yang berarti membayar utang KDMP. Kenapa Purbaya diem aja? Ada banyak misalnya pengadaan-pengadaan yang aneh di dalam Kopdes Merah Putih. Nah di situ saya kira apa nggak ada diskursus ya? Dan akhirnya terjawab. Begitu rapat kabinet 100 orang lebih itu, kabinet Merah Putih itu, lebih karena monolog dari presiden. Bahkan saya pernah lihat cuplikan antara rapatnya Prabowo dengan Purbaya. Purbaya itu justru makin nggak jelas. Nggak jelasnya apa? Jadi bukan menjawab substansi, malah menjawab, iya nih ada pihak-pihak, ada ekonom yang nggak suka dan lain-lain dengan cara kerja kita. Artinya defensif ya? Defensifnya juga defensif yang menurut saya ad hominem. Oh, jadi ad hominem? Iya, dia kan nyalahin orang gitu kan. Akhirnya sama aja nih satu paket akhirnya Prabowo dan Purbaya. Prabowo-nya nyalahin jurnalis Londo Ireng, sementara Purbayanya juga ini ada ekonom dan lain-lain gitu kan. Jadi nggak membahas soal batas ambisi politik yang harus dikunci oleh yang namanya batas APBN. Adakah di kabinet saat ini, di kabinet Merah Putih, orang yang agak lumayan, yang masih bisa mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak rasional secara hitung-hitungan atau mungkin kondisi keuangan negara atau apapun? Selain, saya ngeliat belum ada. Belum ada. Dari 100 orang itu? Dari 100 orang. Kenapa? Stella Christie misalnya. Stella Christie, wakil menteri yang kita harapkan ya, karena dengan track record dan lain-lain juga nggak kedengeran lagi tuh. Justru lebih terkesan membela pemerintah misalnya. Misalkan pakai kacamata kuda begitu. Terus abang Jumhur kesayangan, ya kan? Kan kita harapkan oke lah kalau nggak di Menteri Tenaga Kerja, dia di Menteri Lingkungan Hidup akan bicara gitu ya soal lingkungan hidup secara serius. Termasuk persiapan soal El Nino, masalah sampah dan lain-lain. Dia nangis soal makan bergizi gratis. Jadi saya nggak ngelihat model dari kabinet Merah Putih yang 100-an orang ini adalah kabinet yang perform, tapi kabinet yang performatif. Perform itu menunjukkan kinerja, ini performatif. Ya ngapain Menteri Lingkungan Hidup nangis soal MBG? Kan nggak nyambung. Harusnya kalau dia mau membela presiden, ini saya kasih tahu ke Bang Jumhur ya, tips membela presiden ya soal MBG. Kalau dia mau membela itu sebagai Menteri Lingkungan Hidup, dia harusnya bilang, Pak Presiden, MBG meninggalkan 1,2 triliun rupiah. Akui dulu, 1,2 triliun rupiah sampah makanan. Dari makanan-makanan yang nggak dihabiskan. Itu sisi dia kan? Iya. Saya akan perbaiki pengolahan limbahnya. Wah itu kan bagus tuh. Pasti gitu. Ya kan? Perform, kata Prabowo kan. Kalau menangis, wah saya sedih kalau ada orang yang mengejek, orang yang mau memberikan makan pada anak-anak gitu. Loh, Anda Menteri Lingkungan Hidup. Anda bukan kepala BGN. Gitu. Oke, saya kembali pada institusional dari Kabinet Bayangan. Ada banyak yang mempertanyakan cara penyeleksian. Tapi yang lebih banyak dipertanyakan adalah 3 orang panelis yang menyeleksi ini. Apa yang kemudian menjadi dasar bahwa mereka inilah yang punya, dalam tanda petik, hak untuk melakukan seleksi? 3 panelis ini adalah panelis yang punya track record panjang. Tentu sebagian besar adalah akademisi ya. Semuanya bahkan akademisi. Dan punya integritas. Yang ketiga, di luar dari panelis itu, sebenarnya banyak panelis-panelis lainnya. Ataupun tokoh-tokoh yang kemudian diajak untuk berkonsultasi, diajak untuk berdiskusi oleh para panelis ini. Nah, karena saya tidak terlibat, nah ini sebagai disclaimer, saya kan tidak terlibat
di dalam Iya, panelis tadi. betul. Itu kan Bang Ferry Amsari, kemudian ada Jilul ya. Iya. Itu. Tapi saya ngelihat prosesnya sudah oke. Karena saya pribadi tidak diusulkan oleh saya pribadi. Iya, betul. Tapi ada orang lain, masuk Iya, ada beberapa maksudnya. listnya. Bahkan waktu itu di Menteri Keuangan salah satunya Khatib Basri, Menteri Keuangan Kabinet Bayangan gitu kan. Nah, setelah itu baru saya dihubungi oleh panelis misalnya, apakah yakin, apa program-programnya, mau melakukan apa, dan semuanya dilakukan secara kolektif. Baru kemudian 15 orang itu baru tahu saya, oh ini, itu akhirnya jadi menteri. Termasuk tadi saya surprise ya, Menteri Pertahanan tadi. kok perempuan ya? Iya kan bias gender kan. Menteri Pertahanan kok perempuan? Kapan Indonesia punya Menteri Pertahanan perempuan? Belum ada sepanjang sejarah gitu kan. Wah ini menarik nih. Nah ternyata memang Kuri Maharani salah satu yang ahli soal ekonomi pertahanan. Jadi begitu ngomong dengan soal fiskal keuangan, nyambung, klik gitu. Iya. Jadi artinya memang prosesnya ada. Jadi bukan kemudian mengajukan diri sendiri sebagai Menteri Kabinet Bayangan. Dan panelisnya saya kira orang-orang yang punya kredibilitas. Bisa dicek. Mas, Kabinet Bayangan ini kan menerapkan standar transparansi yang kukuh terhadap Kabinet Merah Putih. Apakah demand yang sama juga berlaku pada Kabinet Bayangan sendiri? Dalam arti bahwa Kabinet Bayangan bersedia untuk membuka diri tentang itu. Ya, tentunya ya. Tentunya. Jadi transparansi menurut saya hal yang paling penting. Ini mumpung masih di awal ya, di awal Kabinet Bayangan. Bahkan saking kita pengen transparan ya, kan lagi musim yang namanya Kabinet Kucur tuh. Kabinet Kucur itu menteri-menteri atau pejabat bahkan anggota DPR yang punya tas mewah, jam tangan mewah dan lain-lain itu diekspos ke publik tuh ya di media sosial gitu ya. Kita bahkan pengen kayak gitu. Gitu ya. Biar aja gitu ya. Biar kelihatan aja gitu perbedaannya antara Kabinet Merah Putih dengan Kabinet Bayangan. Itu dari hal yang sederhana. Kemudian soal rapat kemarin terakhir bawa minum masing-masing. Sebagian besar rapat kita juga online misalnya. Karena ada yang di Belanda, ada yang di Amerika Serikat, ada yang lagi studi di mana gitu, ada yang di conference di mana. Tapi kita selalu melakukan koordinasi semurah mungkin. Kalau bisa nggak bayar tuh rapatnya, bawa tumbler masing-masing, minum masing-masing, bagus banget gitu. Jadi artinya publik bisa ngelihat dari segi transparansi dan lain-lain. Nah soal transparansi kegiatannya misalnya, saya kira memang harus dibuka pada publik. Jadi Bang Ferry Amsari selalu bilang kan, rapat perdana kami misalkan itu 2 juta rupiah gitu ya untuk sewa tempat selama 2-3 jam. Jadi semuanya serba terbuka. Artinya publik akan melihat nih, ini Kabinet Bayangan ini nah ini penting, orang yang mencari posisi karena sekarang nggak kebagian di Kabinet Merah Putih, suatu saat akan menjadi menteri, atau memang orang-orang ini adalah orang-orang yang punya dedikasi. Nah, saya kira itu waktu yang akan menjawab itu. Tapi dari sekarang publik langsung menilai. Ini orang-orang kan sebagian dosen, sebagian peneliti, udah dapat gaji dari tempat institusi masing-masing gitu. Kalaupun nanti ada misalnya crowdfunding atau membuka dana pada publik, itu bukan kayak, oh ini nanti buat beli jasnya Menkyu nih, biar lebih keren lah, gitu kan, biar warnanya beda-beda setiap kali ke acara-acara gitu ya. Enggak. Tapi uang dari crowdfunding rencananya. Bang Ferry sudah membuka untuk rapat ini 2 juta. Tetapi apakah sudah dibuka juga? Dari mana 2 juta itu? Oh dibuka juga? Dibuka juga? Iya. 2 juta itu salah satunya adalah uang yang bersumber misalnya ya. Itu dari patungan. Jadi masing-masing dari kita memberikan kontribusi di situ. Jadi nggak ada semacam apa ya. Oh ini pasti didanai misalnya dari kepentingan asing dan lain-lain ya, dari Soros dan lain-lain. 2 juta mah gaji dosen bisa lah ya. 1 bulan dia nggak digaji gitu ya. Tapi artinya 2 juta itu kalau dibuat sebagai rapat dan lain-lain untuk rapat perdana pada saat itu, menurut saya itu budget yang sangat minimal dibandingkan dengan 100 orang kabinet yang rapat. Pernah nggak ke-15 orang ini bisa disatukan dalam satu forum offline? Ya ini nih. Bisa, tapi paling susah memang beberapa waktu ya. Karena memang gini, ada beberapa yang karena kita pengen cari orang yang punya kredibilitas yang tinggi gitu ya, sehingga orang ini punya kompetensi menjadi konsultan di FAO, namanya ISNA.
Iya, iya, iya. Dia Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan. Iya. Ya kan, sekarang lagi bolak-balik antara Italia, ya? Jakarta dan Jakarta, Italia, dan tinggalnya di Amsterdam di Belanda. Jadi ya susah untuk ngumpulin offline. Iya, iya, iya. Tapi memang itu pertanyaan ya. Kalau semua berkumpul offline, ada banyak pertimbangannya. Kalau semua bisa berkumpul offline itu sangat bagus. Tapi ada pertimbangannya kalau 2-3 nggak bisa, karena mereka juga sebenarnya punya kesibukan-kesibukan di tempat institusi masing-masing. Mas, ini berkenaan dengan tadi ya, pembiayaan dan lain sebagainya, dana asing lain sebagainya. Saya tanya gini, kalau ada satu yayasan asing, satu filantropi yang terkenal, ya, bersedia memberikan katakan puluhan miliar untuk riset atau apapun yang berguna bagi publik, kita garis bawahi, yang berguna bagi publik, akankah Kabinet Bayangan menerimanya? Kalau untuk Kabinet Bayangan saya kira enggak. Karena tadi, ini akan langsung dijawab menggunakan crowdfunding. Untuk dana patungan dari masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa memiliki tadi ya, presiden kita siapa? Presidennya adalah rakyat. Sehingga rakyat yang menyumbang untuk aktivitas yang tidak terkait dengan gaya hidup Kabinet Bayangan atau pengeluaran sehari-hari Kabinet Bayangan bukan, tapi untuk kembali lagi kepada rakyat. Nah ini crowdfundingnya orang nyumbang misalnya Rp5.000, uangnya bisa dibuat misalnya menambal jalan, uangnya bisa dibuat sanitasi, balik lagi ke rakyat. Jadi bahkan nggak dipotong sama sekali nih, nggak ada fee di Kabinet Bayangan. Itu kita. Yang kedua, kalaupun ada individu-individu bekerja misalnya, kemudian mendapatkan dana filantropi, apa yang salah? Ya kan? Saya dulu sebelum di Selios misalnya, saya kerjanya menjadi tenaga ahli di Bappenas, bidang pendanaan luar negeri, bilateral. Jadi semua donor dan lain-lain, terkait dengan pinjaman dan lain-lain, datanya saya juga paham soal itu. Negara itu menerima donor. Yang membedakan apa? Yang membedakan kalau ini adalah donor untuk program pemerintah, yang satunya lagi adalah donor untuk penelitian. Tapi ini perlu dicatat, di tempat kerja kami masing-masing, menerima donor itu merupakan hal yang sah-sah saja. Nah, cuman untuk yang Kabinet Bayangan, ini sebisa mungkin idealnya memang dari dana patungan crowdfunding tadi. Sehingga nanti semua transparansi laporan keuangannya itu bisa diaudit, laporan keuangannya bisa disajikan di website bahkan. Apakah crowdfunding dari publik itu adalah satu-satunya katakan saja sumber dana yang bisa dibenarkan oleh teman-teman Kabinet Bayangan? Atau pakai gaji kita, gitu ya. Misalnya kalau cuma di kafe gitu ya, tagihannya cuma 100.000, 200.000 beli es teh manis gitu ya. Kalau pakai crowdfunding nggak kita nggak gunakan itu. Itu pakai duit ini aja, pribadi aja gitu. Karena tadi masing-masing dari kita sudah punya pekerjaan. Kalau gini, DPR mengawasi pemerintah, meskipun secara realitas itu sedikit sekali dilakukan saat ini. Sementara yang akan mengawasi Kabinet Bayangan siapa? Apakah publik? Kalau publik dalam bentuk apa? Publik menurut saya lebih ini ya, lebih bermakna bahkan. Langsung gitu? Langsung. Jadi beberapa kali kayak saya di Makassar kemarin, pertanyaan langsung begini, Mas Bima ini terlalu banyak bicara soal desentralisasi fiskal, otonomi daerah, efisiensi anggaran daerah. Kenapa nggak pernah berpikir NKRI versus negara federal? Kritiknya langsung, gitu. Dia membuat saya dan out of the box juga ya. Out of the box gitu ya. Otonomi gitu kan versus pemerintah pusat. Loh, sekalian aja. Gitu kan. Federalisme fiskal itu bagaimana? Itu menurut saya sesuatu hal yang menjadi pengawasan langsung. Artinya ada publik, ada masyarakat yang menganggap Menteri Keuangan Kabinet Bayangan ini masih di bawah ekspektasi mereka. Harus dijawab saat itu juga. Jadi nggak ada tuh kayak terlalu panjang ngirim surat dulu, Dear Menteri Kabinet Bayangan. Makanya kami berencana kan, kemarin sudah dimulai di teman-teman hukum ya dan hak asasi manusia, itu warga nguliahin Kabinet Bayangan. Di mana itu? Kemarin di ICW ya. Ya, di ICW dikumpulkan, tapi untuk temanya hukum dan HAM. Kami akan bikin yang ekonomi, keuangan, lingkungan hidup dan lain-lain. Jadi masyarakat itu langsung menguliahi. Ini loh yang harus dilakukan Menteri Keuangan A, B, C, D, Menteri Ekonomi A, B, C, D. Itu menurut saya pengawasan yang sangat bermakna karena nggak ada jeda apapun, langsung di depan. Itu menurut saya yang hilang dari DPR saat ini.
kadang-kadang kan suara dari publik itu mungkin suara yang jujur, Ya. tapi juga kadang-kadang suara yang naif. Bagaimana kemudian teman-teman di kabinet bayangan akan katakan saja mungkin menyisir atau mengayak sehingga kemudian Ya. yang muncul adalah betul-betul suara yang selain bersih tapi juga berguna. Nah, karena kita sifatnya adalah kolektif kolegial, plus di luar ekosistem kabinet bayangan, itu ada banyak sekali akademisi-akademisi, guru besar yang ahli expert di bidangnya berpuluh-puluh tahun, mereka bisa menjadi teman untuk berdiskusi. Ini ada masukan nih dari masyarakat tadi ya, soal masalah federalisme fiskal atau APBN. Ini bukan hanya bicara otonomi khusus, otonomi daerah. Ini bagaimana nih menurut ahli dari otonomi daerah di kampus misalnya. Itu nanti kami pasti akan melakukan itu untuk melakukan klarifikasi. Sekarang begini. Kalau kita berasumsi, bukan berasumsi ya, berangan-angan mungkin lebih tepatnya. Berangan-angan tiba-tiba kemudian Presiden Prabowo bilang gini, Mas Bima, apa yang Anda kemukakan masuk akal saya. Sekarang tolong lihat APBN, mana yang perlu dilakukan, mana yang perlu dipotong, anggarannya bla 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 bla. Apa yang ada 3 hal paling tidak yang saya inginkan dijawab. Apa yang akan Mas lakukan? Apakah akan menerima itu kemudian langsung melakukan perbaikan dari apa yang terjadi saat ini? Saya akan langsung bilang, Pak Prabowo nonton aja podcast sama Madilog ini. Oh, karena tadi udah diomongin juga. Jawabannya udah di sini semua, gitu. Atau oke, angkanya gimana lebih detailnya? Baca dong riset-riset dari lembaga think tank, lembaga riset. Salah satunya Celios misalnya, yang rajin mengeluarkan. Kita mengeluarkan bisa sebulan bisa 5 kali memo soal masalah fiskal, masalah ekonomi. Ini kan semua udah ada. Problemnya adalah, kalaupun sudah ada masukan seperti itu, dijalankan nggak? Ini untuk menjadi tes ya. Masalahnya pada menterinya, atau satu paket sama presidennya sekalian yang bermasalah. Karena sudah diberikan rekomendasi, ternyata nggak dijalankan. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih, biar publik yang tidak langsung di-handle sama Mas. Agar kemudian tidak terjadi distorsi lah, misalnya kalau tolonglah, itu kan sudah kami jawab di bla 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 di apa kemudian diserahkan ya menteri yang bersangkutan yang harus handle. Padahal kemungkinan terjadi distorsi kan besar. Sementara kalau diambil langsung sama Mas, peluang untuk distorsi. Oh, maksudnya masuk istana gitu ya? Enggak, ya bukan ya barangkali masuk istana. Dari kabinet bayangan ke kabinet merah putih. Ya betul. Itu ekstrimnya. Kalau saya sih enggak. Kalau kita udah bersepakat ya ber-15 untuk tidak. Tapi kalau misalnya gini, memberikan usulan-usulan, bukan usulan sebetulnya, perhitungan-perhitungan yang gini, meskipun itu sudah ada di Celios, meskipun itu sudah ada di ini, tapi kemudian Mas Bima bikin lagi satu ini, langsung buat presiden nih, mungkin kayak. Oh ya, kita mau melakukan survei terkait dengan kinerja selama 2 tahun ya, kan 20 Oktober kan nanti. Selama 2 tahun kinerja Prabowo Gibran, itu semua isinya adalah dari analisis sampai kepada sentimen dari publik, masukan-masukan dari publik, itu nanti akan diserahkan, gitu. Tahun lalu kami juga melakukan itu. Sampai pada apa yang harus dikerjakan? Sampai akan, ya, perbaikannya apa aja? Oke. Apa yang menjadi catatan, perbaikannya apa aja, gitu ya. Tahun lalu Celios ya melakukan itu, 2 tahun yang lalu juga sama untuk raport kabinet dan lain-lain. Ya artinya kita sebenarnya sangat terbuka gitu ya. Bahkan kalau ada ASN, staf ahli dan lain-lain mau ngajak kita diskusi dan lain-lainnya. Asal catatannya satu memang, tidak semua dilakukan di ruang yang tertutup. Kami pengennya publik juga tahu prosesnya. Kita kembali pada ini, pada kabinet bayangan. Apakah sebetulnya pembentukan kabinet bayangan ini adalah salah satu cara yang sangat sangat sopan untuk menyatakan kepada DPR bahwa kalian sebetulnya sudah tidak lagi melaksanakan tugas. Bisa begitu? Ya, bisa dibilang begitu. Bisa dibilang ini cara-cara yang sebenarnya eufemisme untuk mengatakan Anda sebetulnya tugas atau bahkan keras. Iya. Atau bahkan keras untuk bilang bahwa ya kerjaan kalian dengan gaji yang begitu besar, fasilitas begitu besar kami gantikan hari ini. Fungsinya. Pertanyaan selanjutnya saya adalah, apakah ada respon dari orang-orang yang kalau sekarang disindir ini dari DPR? Oh, mereka banyak yang ngelihat, oh ini inisiatif yang bagus gitu. Saya jawabnya begini aja, Pak. Oke Bang, ini inisiatif yang bagus Bang.
Ya, tapi gini, gajinya tukeran. Fair dong. Iya. Fasilitasnya tukeran. Artinya kan sebenarnya mereka juga melihat ya bahwa mereka nggak bisa banyak bermanuver untuk mengkritik, mengawasi dengan serius ya. Karena ini kan konsolidasi tanpa oposisi kan, maunya Iya. presiden pun begitu. Sehingga anggota-anggota dewan yang terikat pada partai politik pun juga nggak mungkin untuk galak dengan kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Tapi saya ngelihat di dalam anggota DPR pun banyak yang tersindir. Dan harusnya sindiran dengan adanya kabinet bayangan, ini membuat mereka benar-benar kerja. Tapi sejak ada kabinet bayangan sampai sekarang belum kelihatan juga. Mungkinkah mereka bekerja di tengah di tengah suasana di mana semua partai sudah berada di belakang presiden? Ya, atau pertanyaannya, mungkinkah mereka bekerja ketika banyak dapur MBG terafiliasi partai politik? Iya, betul. Itu lebih tepat tuh, karena pork barrel-nya bekerja di situ kan, gentong babinya bekerja di situ. Sehingga fungsi check and balances-nya agak bias. Apakah sebetulnya MBG itu sejatinya memang bukan untuk publik, tapi untuk menjadi gentong babi ini? Ya, itu temuan kami awal kira-kira 9 bulan sebelum MBG benar-benar beroperasi. Sama persis. Kita tanya kepada masyarakat, maksudnya MBG apa? Apakah ada kepentingan politik di dalam MBG? Jawabannya adalah iya. Jadi warning itu 9 bulan sebelum MBG berjalan. Risetnya ada, surveinya ada. Nah, tapi kalau sekarang akhirnya seperti ini, ya artinya warning-warning tadi kan nggak diperhatikan. Memang pengennya ke sana berarti, pork barrel. 9 bulan sebelum MBG berlangsung, serius ya tentu ya? Ya, serius. Serius sudah melakukan riset dan sudah mewanti-wanti. Ya. Apa yang kemudian serius adakah kemudian ada perasaan tidak enak di serius ketika apa yang rasional, apa yang dilakukan untuk bangsa dan publik ini sama sekali tidak direken oleh pemerintah? Iya, tidak dianggap. Kalaupun ada kemarin lucu sekali, kami mendapatkan undangan dari Kementerian Kesehatan, acaranya jam 1 siang, undangannya masuk jam 8 pagi. Di hari yang sama. Tujuannya adalah perbaikan gizi MBG, program MBG. Kecelios. Oke. Kita ketawa aja. Niat nggak sih ini memperbaiki MBG apa cuma partisipasi pura-pura? MBG Watch juga dikirimkan surat undangan di hari yang sama. Jadi nggak serius. Uang rakyat dibuang-buang begini. Hanya sekadar sebagai justifikasi bahwa undangan sudah diberikan gitu ya? Iya, ya begitu cara-caranya. Buat kita sih ngeliat, wah ini udah benar-benar nggak serius ini. Kalaupun ada partisipasi publiknya sama sekali nggak bermakna. Makanya saya sering jadi ahli di Mahkamah Konstitusi selalu bilang, apaan partisipasi publik? Hampir semua undang-undang yang kontroversial. Ya, sehingga masyarakat sudah dalam titik kulminasi. Nah, cuman ini bedanya, Mas. Titik kulminasi itu bisa menjadi dua. Yang pertama itu adalah amok. Ya. Dan itu khas kita, khas Melayu kan? Ya, dan amok ini, kalau amoknya vertikal, beda cerita. Yang terjadi di banyak daerah, ketika frustasi, amoknya adalah horizontal. Sara jadinya kan gitu ya. Atau yang kedua, ada hope. Kabinet bayangan menawarkan hope, menawarkan harapan. Kita akan bentuk Indonesia dengan gagasan-gagasan, dengan ide-ide yang jauh lebih baik daripada yang ada sekarang. Adakah yang kedua ini, bahwa kabinet bayangan itu menawarkan hope, itu disertai bukti yang didengar, dilihat oleh Mas Bima sendiri? Real di lapangan? Iya, real. Di Semarang, sambutannya luar biasa gitu ya. Dan mereka, saya baru balik nih sebelum di podcast ini, saya sampai ke rumah itu sekitar jam 2 pagi. Diskusi dari jam 7 malam sampai jam 2 pagi. Diskusinya selesai jam 10 malam. Setelah itu kita banyak berdiskusi dan lain-lain. Jadi kita benar-benar menangkap bahwa, wah ini pas banget nih ada kabinet bayangan. Di Makassar juga sama. Ini ada urgensi untuk bisa memberikan gagasan tanding. Makanya kan kawan tanding gitu ya bagi pemerintah. Sehingga yang di dalam pemerintah juga mikir, oh kenapa ya ada kabinet bayangan ya? Apa kerja saya selama ini kurang oke ya? Harusnya sih begitu ya, kalau logik. Tapi kalau mereka mikirnya hanya kekuasaan, ya mungkin beda cerita. Kalau itu Mas Bima katakan, saya kemudian berasumsi bahwa belum ada respon yang cukup positif dari
aparatur pemerintah atau bahkan pemerintahnya sendiri? Sebelumnya ada beberapa ya yang melihat responnya justru ya kami menghargai masyarakat sipil, yang penting disertai data dan lain-lain. Tapi belum ada sampai hari ini yang melayani tantangan debat kami. Itu pernah dilayangkan? Sudah, sejak awal. Oke. Pada waktu rapat perdana Kabinet Bayangan, itu saya langsung bilang, saya akan membuat Pak Purbaya nggak bisa tidur. Karena dia harus mempertanggungjawabkan setiap Rp1 uang pajak rakyat. Ada respon dari Pak Purbaya? Ya kan responnya template. Ya ekonomi tumbuh 5,29%, yang salah adalah mereka, gitu kan. Jadi nggak nyambung, gitu kan. Kita meminta akuntabilitas, transparansi soal pemanfaatan dana pajak, dijawabnya begitu. Jadi memang ingin mengaburkan substansi. Makanya saya juga bilang kepada teman-teman Kabinet Bayangan gitu ya, ada kalanya mungkin perlu sesekali kita berdebat dengan Bakom gitu ya, untuk menunjukkan level mereka di mana. Sehingga publik bisa dapat bayangan, oh begini ya, ini benar-benar kabinet yang ada brain-nya versus yang kemudian kualitasnya ya begitu. Tapi ada kalanya memang yang disasar adalah level menteri langsung. Jadi sebelumnya beberapa minggu yang lalu itu kami debat ya, saya pribadi debat misalnya dengan salah satu anggota Bakom bidang ekonomi. Dalam debat itu ya jawabannya... Itu terbuka? Terbuka. Ada Rocky Gerung waktu itu di situ. Sebenarnya sasaran saya ke Rocky Gerung. Karena dia kan ideolog pemerintah hari ini kan. Yang mengatasnamakan program MBG, Kopdes, mandat konstitusi dan sosialistik ya. Tapi di situ ada orang Bakom. Nah di situ kelihatannya dia kesusahan untuk menjawab secara substansi gitu ya. Nah adalah undangan salah satu TV swasta gitu ya. Dia bilang, bisa nggak debat ulang lagi dengan salah satu anggota Bakom itu. Kalau Mas Bima lagi di Jakarta dan lain-lain. Sampai saya bilang, tanggal segini saya nggak bisa. Ya udah, atur kapan waktunya. Jadi ngebet banget pengen debat lagi. Tapi saya bilang, saya mau debat sama Purbaya. Gitu. Tantangannya adalah publik bisa ngelihat bagaimana pemanfaatan fiskal sejauh ini, utang kita gimana cara membayarnya. Gimana soal dana desa yang diambil untuk Kopdes Merah Putih. Soal daerah yang kering dari sisi likuiditas. Nah itu tuh. Jadi goal kita dalam marking pada menteri. Kita nggak mau marking pada corong-corong yang hanya ya mengulang-ulang. Bahkan banyak, ini saya juga kritik ya. Kenapa cara berkomunikasi pemerintah sekarang ya, kalau mereka bilang boleh mengkritik kalau kita sajikan data. Mereka nggak punya data. Gitu. Yakin mengatakan begitu? Iya, saya yakin. Mereka nggak punya data? Iya. Orang kemana-mana. Orang kita ngomonginnya soal masalah MBG, Kopdes, sudah banyak data dan lain-lain. Mereka bawa-bawa, misalnya Ibnu Khaldun dibawa-bawa. Dari sono gitu. Ya, saya bilang, muka dimahnya dibawa-bawa gitu. Iya, muka dimahnya dibawa-bawa gitu ya. Jadi saya ngeliat, wow, gimana ini? Akhirnya kita buang waktu kan untuk misalkan debat dengan orang yang di rezim yang harusnya dia punya banyak data, ternyata hanya ini aja. Oh, pidato presiden sudah benar, itu sudah benar semua. Jadi kita tuh rindu sebenarnya diskursus. Ya itulah, kayak founding father dulu kan. Kalau debat itu bukan hanya bicara soal data. Soekarno itu di umur 27 tahun udah menulis banyak surat kabar isinya data semua. Itu yang hilang. Sehingga publik harus dikasih dua wajah. Mengapa kita justru sangat jauh kembali ke belakang dibandingkan para founding father? Ironi kan? Iya, berarti ada penurunan kualitas dari para pemimpin bangsa gitu, ataupun mereka penyelenggara negara yang menyelenggarakan negara dengan uang pajak kita. Berarti kualitasnya sedang dalam titik terendah, terus turun. Gitu. Berkenaan dengan pajak, apa yang bisa diusulkan oleh Kabinet Bayangan? Sementara kita tahu rakyat ini kan sudah mulai itu di medsos-medsos sangat menjerit soal pajak, atau mungkin soal potensi-potensi pajak yang katanya ini akan dipajaki, itu akan dipajaki. Ya, ada 3. Pertama, hentikan semua upaya pelibatan aparat keamanan, aparat pertahanan untuk masalah pajak. Karena ini nggak akan kemana-mana, yang jelas buat orang menjadi takut, menjadi antipati soal pajak. Yang kedua,
jangan kasih karpet merah kepada perusahaan-perusahaan pengemplang pajak. Ini dikasih Patriot Bond, ini dikasih Undang-Undang PFII, Pusat Finansial Internasional, yang sebenarnya sarana cuci uang dan juga tax haven. Dan yang ketiga, soal pajak, rasio pajak kita rendah karena kita nggak berani memajaki orang-orang super kaya. Itu. 50 orang terkaya setara dengan 55 juta kekayaan orang Indonesia. Karena nggak ada pajak yang adil. Mengapa ketidakberanian itu justru sangat terasa di pemerintah? Bahkan di pemerintahan Pak Prabowo, yang kata sebagian orang kaya, justru sedang tidak berpihak pada mereka. Saya pikir tidak berpihak pada oligarki yang lama, tapi sedang menyusun kekuatan oligarki yang baru. Oke. Begitu jadi. Cuma ganti pemain. Ya. Sehingga mereka nggak berani melakukan pajak yang progresif. Padahal orang kaya di banyak negara sekarang banyak yang mendukung pajak kekayaan. Karena menurut mereka daripada dipalak pelan-pelan, pajak itu lebih pasti. Nah sekarang ini kan Satgas PKH bekerja untuk yang mana, ngambil lahannya yang mana, yang ini kok dibiarkan misalnya. Ya hanya ganti pemain. Oke, terima kasih Mas Bima. Ada banyak hal yang masih saya harus tanyakan, dan basis pertanyaan saya adalah pertanyaan publik yang ada di medsos-medsos. Tetapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Sobat Marilog, demokrasi memang bukan hanya soal siapa yang memerintah. Demokrasi juga ditentukan oleh siapa yang berani mengawasi mereka yang tengah memerintah. Kabinet bayangan boleh diperdebatkan, legitimasi mereka boleh dipertanyakan, motifnya boleh juga dicurigai. Tetapi kalau mereka mampu menunjukkan bahwa ada kebijakan yang lebih masuk akal, anggaran yang lebih berpihak pada rakyat, dan cara mengelola negara yang lebih bersih dan rasional, pemerintah seharusnya tidak alergi. Dengarkan, lalu bantah dengan gagasan-gagasan yang lebih baik. Demokrasi yang sehat tidak takut pada kritik. Kekuasaan yang percaya diri juga tidak membutuhkan kesunyian. Lebih dari 2 abad yang lalu, James Madison mengingatkan dalam Federalist nomor 51, "If men were angels, no government would be necessary." Seandainya manusia adalah malaikat, pemerintahan tidaklah diperlukan. Dan jauh sebelum Madison, Al-Quran telah meletakkan seukuran yang bahkan lebih keras. Dalam surah An-Nisa ayat 135, Allah memerintahkan, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap bapak, ibu, dan kaum kerabatmu." Pesannya terang, keadilan tidak boleh memilih kawan atau lawan. Kritik tidak boleh hanya tajam kepada mereka yang tidak kita sukai, lalu tumpul kepada pihak-pihak yang berada pada barisan kita. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.